saya Haryanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 22011966055. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk praktek pembelajaran dengan tema barisan dan deret geometri dan subtema barisan geometri. Untuk itu, mari kita lihat dan mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kepada ketua murid silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memulai dan kita melanjutkan kegiatan belajar, seperti biasa kita periksa kebersihan beserta kerapihan terlebih dahulu. Untuk itu silakan Bapak izinkan tangannya ke depan dulu. Boleh? Ya. Kemudian masukkan dalam laci kalian. Ya. Sambil tengok kanan kiri di bagian depan dan belakang ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silahkan kalian buang di tempat sampah terlebih dahulu. Boleh Bapak izinkan untuk keluar dan membuang sampahnya. Dipersilakan. Bapak akan absen diri kalian ya. Bagi kalian yang hadir mohon untuk acungkan tangan dan sambil mengucapkan hadir atau hadirat untuk yang perempuan ya. Paham ya? Oke. Afnur Afifah Hadirah. Ahmad Fauzan Hadir. Ainun Alfi Hussein Hadir. Ayu Safitri Cica Julia Hadirah. Devrina Zulfa Fadila Eka Putri. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan Bapak berharap kalian dapat istiqomah ya dalam menjalankan kewajiban ini. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Karena Islam juga mengajarkan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu itu diwajibkan hukumnya dari buyan sampai dengan liang kubur. Untuk itu apresiasi sekali buat kalian yang sudah bisa hadir hari ini. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan buat kalian. Ya, anak-anak Bapak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali atau lebih tepatnya mengingat ulang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yaitu, ada yang masih ingat materi apa yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Mengenai barisan bilangan serta barisan dan deret aritmetika. Nah, ini ada kaitannya nanti ya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada kaitannya. Kita ingat kembali ya, barisan bilangan. Ada yang tahu barisan bilangan itu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Himpunan bilangan yang didirikan ya betul, menurut satu aturan tertentu.
Bapak kasih contoh, di sini ada contoh ini ya. Kasih contoh 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian ada yang tahu habis 13 itu angka berapa mengisi di sana? Coba pahami dengan saksama, lihat polanya ya. Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan kalau yang tahu. Saya Pak. Boleh. Topik 15 Pak. 15. Dengan polanya seperti apa itu topik kalau lihat polanya? Polanya itu bilangan ganjil Pak. Bilangan ganjil atau ada yang lebih tepatnya Ditambah 2 Pak. ditambah 2. Oh, berarti selisihnya atau bedanya ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Iya Pak. Ya, betul seperti itu ya. 3 ditambah 2 jadi 5, 5 ditambah 2 jadi 7, 7 ditambah 2 jadi 9, kemudian 9 ditambah 2 jadi 11, 11 ditambah 2 jadi 13, baru kemudian 13 ditambah 2 maka akan jadi angka 15 yang akan mengisi angka selanjutnya ya. Materi tadi atau materi yang sudah kalian ingat kembali ya, pada pertemuan yang lalu ada kaitannya dengan materi yang sekarang ya. Materi sekarang yang akan kita pelajari yaitu mengenai barisan geometri ya. Barisan geometri ini banyak manfaatnya, manfaat yang sering mungkin kalian kalian juga jumpai ya, jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada faktanya. Seperti apa Pak? Contoh, kalian pernah tahu bakteri? Tahu Pak. Bakteri itu kan berkembang ya dengan cara membelah diri. Bakteri itu Bapak contohkan ada satu bakteri, kemudian setiap 5 menit itu bakteri akan berkembang atau membelah menjadi 2 setiap berapa? 5 menit. Pertanyaannya, pada menit ke-10 ada berapa bakteri itu yang tadinya cuma 1? Menit ke-5 kan jadi 2. Maka menit ke-10 jadi berapa? 4. Jadi 4. Nah, ini materi yang sangat esensial yang sering kalian temui pada kehidupan sehari-hari. Hari ini akan kita bahas, yaitu mengenai barisan geometri. Sebelum kita menginjak ke materi barisan geometri, terlebih Bapak akan memberikan kalian soal terlebih dahulu sebagai pretest ya. Bentuk soalnya seperti apa? Silakan kalian nanti lihat di handphone kalian masing-masing karena Bapak sudah mengirimkan untuk soal pretest ini ke dalam Google Classroom yang ada di kelas 11 MIPA ini. Untuk itu silakan kalian buka dan cek HP kalian masing-masing dan kerjakan di handphone kalian masing-masing. Silakan, waktunya tidak lama Bapak kasih. Support dan tepuk tangan dulu buat kalian yang sudah mengerjakan soal pretest. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, Bapak ingin menyampaikan 7 pembelajaran ataupun tujuan yang disampaikan sama Bapak nih hari ini. Ya, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pola barisan geometri. Ya, yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan suku pertama dan rasio pada barisan geometri dengan benar. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, kalian mampu menganalisis pola barisan geometri untuk menentukan rumus umum suku ke N ya. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengeneralisasi rumus barisan geometri dari permasalahan yang diberikan dengan benar. Itu yang keempat. Yang kelima, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri ke dalam model matematika dengan terampil. Jadi nanti akan ada soal ya berupa cerita. Nah, kalian itu diharapkan mampu mengubah ke dalam model matematika dan kemudian mengerjakan dari soal itu ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan barisan geometri dengan terampil. Bapak, kalau yang terakhir ini menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ada hubungannya tidak Pak dengan kehidupan sehari-hari kalian? Ada. Jadi apa saja hubungan kehidupan kalian sehari-hari yang masuk ke dalam kategori materi barisan dan deret? Nah, nanti kita akan simak video berikut ini.
ya. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Awalnya ada 1 bakteri, maka setelah 1 jam membelah menjadi 2. Setelah 2 jam, setiap bakteri membelah menjadi 2, sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah Sebelum kita memulai pada acara ini, mari kita simak video permasalahan berikut ini ya. Nanti kalian silakan pahami dan amati video permasalahan yang Bapak tayangkan di Infocus ini ya. Silakan. Din, kamu udah pesan tiket konser belum? Bentar lagi ada konser BTS loh di Indonesia. Hah? Seriusan, Dad? Mana aku belum pesan lagi. Kursi paling depan atau kursi pertama itu ada berapa kursi ya, Dad? Sepengetahuan aku, kursi paling depan ketika konser ada 3 kursi, Din. Beda atau rasio kursi tiap barisan ada berapa, Dad? Dari website sih rasionya dikali 2 ya, Din. Memangnya ada berapa barisan tersedia, Dad? Bentar, Din, aku hitung terlebih dahulu. Wah, keren nih, banyak barisan kursi yang tersedia, ada 15 baris, Din. Pasti bakalan pecah nih konsernya. Kamu pesan kursi baris keberapa, Dad? Aku pesan baris ke-5, Din. Di baris tersebut ada yang masih kosong tidak? Aku lihat dulu ya. Ada, Din, ada yang kosong di sebelah aku. Aku mau pesan juga di sebelah kamu sekarang. Wah, nanti berangkatnya bareng ya. Oke, dari video permasalahan tadi yang sudah Bapak sampaikan atau lewat video tadi, ada pertanyaan sampai sini? Boleh, silakan, Sulis. Menanyakan dari barisan 3 kursi Iya. dan dengan rasio 2 kali 2. Iya. Saya Pak. Boleh, silakan, topik. Jadi Pak, menurut saya pendapat Sulis itu benar Pak. Iya. Jadi kan kursi di barisan pertama ada 3 kursi. Betul. Sedangkan rasionya itu dikali 2. Setelah barisan pertama gitu ya. Iya, Pak. Berarti barisan kedua ada berapa topik? Barisan kedua ada 6 kursi. Iya, barisan ketiganya? Di barisan ketiga ada 12 kursi. Iya, berarti barisan keempatnya? Di barisan keempat ada 24 kursi. Iya, terus kemudian barisan yang kelimanya? Barisan kelima ada 48 kursi. 48 kursi. Oke, ada 48 kursi. Oke, iya, itu dari topik. Tepuk tangan dulu, boleh buat pernyataan yang disampaikan oleh topik, betul? Nah, menurut topik, apa yang disampaikan oleh topik dan apa yang disampaikan oleh Sulis, pertanyaannya itu semuanya betul. Setelah ini kalian akan mendapatkan LKPD ya per kelompok masing-masing. LKPD itu apa Pak? LKPD adalah lembar kerja peserta didik berbantu live worksheet. Nanti setiap kelompok juga ya Bapak akan bagikan e-modul ya berupa AnyFlip atau berbantu AnyFlip. Kelompok ini sudah kita bagi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ya. Kita bagi secara heterogen, yang satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Untuk itu kelompok pertama kalau tidak salah ada kelompok kambing ya. Kelompok kedua ada kelompok kerbau, kelompok ketiga ada kelompok baby, ada kelompok baby. Kelompok keempat yaitu ada kelompok monyet, kelompok 5 ada kelompok kucing, dan yang terakhir kelompok 6 ada kelompok ular. Nanti supaya lebih seru kita berkumpul secara berkelompok itu. Ini kan masih jadi satu ya. Nanti kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan cara menitipkan suara-suara hewan setiap kelompok tadi. Siap?
Ya. Untuk itu silahkan kalian berkumpul, hitungan mundur. 3, 2, 1, silahkan bunyi. Ya. Oke, untuk memastikan ini sini saja. Ini 5 juta saja. Oke. Untuk memastikan kelompok 1 suaranya ya, jangan tadi menirukan suara hewan. Kelompok 1 mana? B. Kurang suaranya kurang ini, kurang jelas ya. Kelompok 1 mana? B. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Ayo suaranya kelompok 2. Wah, ini malu-malu kelompok 2 ini. Kelompok kerbau, ulang lagi suaranya mana kelompok kerbau? Oke, kelompok habis kerbau apa kelompok baby? Baby gimana? Baby suaranya mana ini? Wah, susah ini kelompok ini ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompok apa? Oh, kelompok monyet ya. Nah, ini tadi Ogis tadi sudah menunjukkan. Kelompok 5, suara apa? Mia apa? Oh, kucing. Oke, yang terakhir. Gimana suaranya ular? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke. Sekarang silakan kalian lihat LKPD-nya, kemudian kalian saling kerjasama ya. Di situ juga Bapak sudah membagikan modulnya berbantu Anyflip ya, kemudian ada LKPD-nya berbantu Live Worksheet. Silakan kalian buka semuanya dan kerjakan aktivitas di dalamnya. Paham? Bapak juga sudah memerintahkan kalian untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan. Silakan untuk menunjang aktivitas itu. Untuk itu silakan kalian bekerja sama dan menyelesaikan semua aktivitas yang ada di dalam LKPD. Selamat mengerjakan. Silakan. Sudah. Oke, setelah kalian selesai mendiskusikan daripada aktivitas 1 dan juga aktivitas 2 yang ada di LKPD, nanti kita akan mendiskusikan hasil daripada diskusi kalian. Ya, dari tiap kelompok masing-masing nanti akan ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil daripada aktivitas 1 dan juga aktivitas 2. Untuk itu, karena waktu sudah selesai, silahkan kalian mendiskusikan dan bermusyawarah siapa yang akan menjadi perwakilan ke depan. Ya, paham? Selain yang mempresentasikan, kelompok lain silakan tanggapi hasil daripada jawaban aktivitas 1 dan aktivitas 2 yang sudah ditulis oleh kelompok yang sudah mempresentasikan. Paham sampai sini? Ya, sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil daripada jawaban aktivitas 1 dan juga aktivitas 2 yang ada di LKPD yang sudah Bapak berikan melalui live worksheet tadi. Kemudian kalian juga sudah menjawab jawaban dari semua aktivitas itu berbantu dengan e-modul ya. E-modul yang berbasis Anyflip. Untuk itu siapa yang mau siap mempresentasikan terlebih dahulu kelompoknya untuk diperkenankan ke depan.
Untuk itu boleh siapa saja yang mau mempresentasikan untuk acungkan tangan kalian. Ya, silakan siapa kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu, boleh? Saya Pak. Oke, boleh. Kelompoknya Taufik berarti kelompok apa ini? Ular. Kelompok ular ya atau kelompok kerang ini. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu buat kelompok ular yang mau mempresentasikan pertama aktivitas 1 dengan aktivitas 2. Boleh silakan ke depan sini. Kelompok ular 4-4-nya ayo. Silakan. Oke. Silakan siapa yang mau duluan mempresentasikan? Topik dulu. Topik. Boleh, silakan. Ya, topik. Jadi dalam kegiatan kita tadi, Ya, aktivitas 1 ya. aktivitas 1, Dalam LK, Dede. ya kita kan punya satu kertas. Iya. Satu kertas itu ditekuk jadi 2 bagian, Dua lalu bagian. digunting. Kalau digunting, boleh. Setelah digunting menjadi 2 potongan. Oke, berarti semuanya perhatikannya sambil mengamati semuanya apa yang disampaikan sama rekan kalian ini ya. Yang satu kertas katanya ketika digunting jadi 2 nih ceritanya. Kemudian lanjut, yang 2 itu kemudian ketika digunting, Yang 2 itu ketika digunting menjadi 4 bagian, Pak. ya 4 bagian. Kemudian lanjut seterusnya. Dari 4 bagian itu ketika digunting jadi Jadi 8, Pak. 8 bagian. Kemudian setelah digunting lagi, Jadi 16 bagian. iya 16 bagian. Kemudian lanjut, Di guntingan kelima jadi 32 bagian, Pak. 32 bagian. bagian. Nah, itu aktivitas 1 sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan, hasilnya seperti itu ya. Kemudian di aktivitas 2 ada pertanyaan di sana. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola bilangan? Nah, jawabannya dari kelompok ular gimana? Iya. Jawabannya iya. Melihat daripada modul ya. Modul jawabannya apa katanya? Iya, seperti itu kalau bilangan tuh. Nah, kemudian pertanyaan B-nya apa itu? Pertanyaan B, pola atau aturan apa yang kalian dapatkan? Nah, dalam kegiatan kali ini yang saya dapatkan adalah pola barisan geometri. Barisan geometri, ya. Kemudian lanjut, ada pertanyaan lagi, yang satu lagi terakhir itu. Boleh? Bacakan. Yang terakhir itu, yang C. Bagian C itu. Ya, yang bagian C dari modul itu. Ya. Bagaimana cara kalian menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-20? Oke, pada pola ke-24 itu bagaimana tata cara mengerjakan, ada berapa banyak sih potongannya gitu. Walaupun tidak dipotong-potong lewat kertas yang dipotong dengan gunting gitu loh. Bisa nggak sih? Oke, sekarang gimana jawabannya dari kelompok ini? Ada yang bisa? Topik bisa menggambarkan, boleh di sini? Bisa. Bisa, boleh. Silakan. Kelompok lain sambil mengamati ya, sambil mendengarkan apa yang disampaikan sama topik itu, ada spidolnya. Minta space-nya buat topik, boleh? Kalau di yang pertama, topik. Kalau yang pertama berarti Kertasnya kan 1 ya. kertas 1. Pak, saya mau nanya. Boleh, silakan. Mau nanya ke kelompok ular ya? Menanggapi dan juga bertanya boleh. Silakan. Kelompok kami juga sama dengan kelompok topik Iya. hasilnya. Dari aktivitas 1 sama ya? Potongannya jumlahnya sama? Sama. Aktivitas 2, aktivitas 1 dengan 2 sama ya? Sama. Iya, sama. Terus kemudian bisa disimpulkan Bisa dengan disimpulkan dengan rumus, Pak. oke. Iya. Jadi bisa disimpulkan dengan rumus. Untuk itu kelompok topik bisa menyimpulkan ini dengan rumus, ternyata kelompok lain bisa katanya. Ini gimana nih? Bisa nggak? Disimpulkan dengan rumus? Bisa. Oke, bisa gimana? N sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Iya. Nah, U ini adalah suku ke N sama dengan A. A ini suku pertama, berarti kertasnya ada berapa? Yang pertama yang kita gunting itu ya. Iya, Pak. Nah, kita awalnya 1 berarti ya kertasnya Iya. tadi ya. Oke. R itu adalah rasio ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian N adalah banyaknya suku. Iya. Oke, sudah selesai. Semuanya sama?
Sama kelompok yang lain barangkali ada yang mau menanggapi? Ada tidak? Sama semuanya? Oke, untuk itu beri tepuk tangan kepada kelompok ular yang sudah mempertandingkan kemarin. Yang biasa. Silakan, boleh duduk kembali di ular. Boleh. Ya. Oke. Setelah 2, 1. Terima kasih kepada kelompok ular yang sudah mempresentasikan tadi aktivitas 1 dan juga aktivitas 2 yang berada di LKPD ya, berbantu live worksheet tadi luar biasa tadi presentasinya. Juga sama dengan kelompok-kelompok yang lain dan kemudian hanya ada sedikit tadi yang bertanya dan juga menambahkan, itu luar biasa sekali. Dan Bapak mau memberikan reward kepada kelompok ular ya, silakan satu untuk perwakilan. Di sini Bapak punya game yang namanya Wheel of Name ya. Jadi di sini Bapak sudah memberikan beberapa hadiah ya, ada 1 Fanta, ada 1 bolpen, ada coba lagi air mineral, 1 buku, 1 teh botol, ada Sprite dan ada juga Zong. Jadi jangan sampai nanti memilih Zong. Kalau Zong tidak dapat hadiah ya, silakan untuk itu untuk pilih ke depan. Boleh. Tepuk tangan dulu ini buat silakan diklik, diputar ininya. Nah, diputar, diklik di sini. Ya, silakan 1 kali saja. Siap? Lihat hadiahnya apa? Apa ini? Oke, ternyata 1 botol Fanta per kelompok ya. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Luar biasa. Ya, silakan. Tadi sudah selesai ya. Kita sudah berdiskusi ya, mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berada di LKPD. Kemudian sekarang kita tinggal menyelesaikan soal-soal pemantapan ya yang ada di LKPD itu. Silakan kalian buka LKPD-nya, kalian nanti masuk ke dalam soal-soal pemantapan. Silakan kerjakan soal-soal pemantapan itu. Waktunya kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Boleh, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Ada? Saya, Pak. Silakan. Topik. Ya Pak, menurut saya Ya. pertemuan kali ini barisan Geometri. aritmatika berbeda dengan barisan geometri. Iya. Barisan aritmatika selisihnya didapatkan dari pengurangan bilangan selanjutnya dikurangi dengan bilangan sebelumnya. Atau bisa dikatakan U3 dikurangi dengan berapa? U3 dikurangi dengan U2. Iya. Terus kemudian U4 dikurangi U3. Oke, itu berarti barisan atau urutan selanjutnya dikurangi urutan sebelumnya gitu ya. Oke, kalau sekarang barisan geometri gimana itu? Rasio atau selisihnya didapat dari mana itu? Selisih barisan geometri didapat dari hasil pembagian bilangan selanjutnya dibagi bilangan sebelumnya. Contoh, Iya. U3 Ya. dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3. Oke, tepuk tangan dulu buat Topik yang sudah menunjukkan itu perbedaan antara barisan aritmetika dengan barisan geometri yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalau aritmetika secara garis besar yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya itu kan ada selisih sama dengan sekarang kita tadi habis belajar barisan geometri. Cuma selisihnya atau perbedaannya ya, kalau dulu aritmetika namanya beda, kalau sekarang namanya rasio. Nah, rasio itu didapatkan itu berbeda dengan barisan aritmetika. Kalau rasio itu didapatkan pembagian daripada bilangan sesudahnya dibagi dengan bilangan sebelumnya. Atau tadi yang Topik katakan ya, itu U3 dibagi dengan U2 bisa, U2 dibagi dengan U1 bisa, sampai dengan U pada urutan PN dibagi dengan U
Urutan ke N dikurangi 1. Nah, itu rasio ya yang kita pada simpulkan hari ini. Oke. Kemudian ada lagi kesimpulan selanjutnya, barangkali ada yang tahu? Oke. Untuk ininya menentukan suku ke N-nya. Nah, ini ya untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri didapat. Jadi ketika tadi penyampaian dari topik itu untuk menentukan rasio adalah urutan selanjutnya dibagi dengan urutan sebelumnya. Kalau kita bisa paparkan ya seperti ini ya, maka didapat untuk kita menentukan suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Itu untuk menentukan suku ke N-nya ya. Usai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu aplaus dulu buat kalian. Luar biasa. Oke, biar rasa lelahnya, rasa capeknya ini jadi hilang ya setelah kita melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oke, Bapak ulang lagi aturannya adalah kalau pagi kita tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang kita tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam kita dilarang tepuk tangan. Oke, siap? Oke, pagi. Malam. Ketipu ya, ada yang ketipu nih. Siap, ulangi lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Nah, masih ada lagi, kurang fokus. Diulangi lagi. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Tuh tangan dulu buat kalian semua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pada titik yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi formatif. Untuk itu Bapak sudah membagikan soalnya melalui Classroom. Silakan nanti dibuka Google Classroom-nya. Silakan kalian nanti kerjakan soal formatif yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Untuk itu selamat mengerjakan. Di laptop Bapak, dan terima kasih ada keluar 3 nama di sini ya, keluar 3 nama mendapatkan nilai terbaik. Oke, terbaik ketiga yaitu Sulis, tepuk tangan dulu buat Sulis. Terbaik yang kedua ada Winda, tepuk tangan dulu untuk. Dan yang pertama yaitu didapat oleh saudara Taufik, tepuk tangan dulu. Terima kasih, luar biasa. Hari ini juga pembelajarannya luar biasa. Nanti kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita bahas subtemanya adalah deret geometri. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai barisan geometri, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai deret geometri. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar ini, mari kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran telah selesai. Untuk itu akhir daripada kegiatan acara, silakan untuk berdoa. Topik boleh silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dipersiapkan semua alat-alatnya ya yang sudah kalian pelajari tadi, dimasukkan semuanya ke dalam tas. Hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang ketinggalan tas kita ya. Oke. Satu hal dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan terakhir dari kegiatan pembelajaran ini adalah mengutip
daripada imam besar kita, yaitu Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya siapa orang yang malas untuk melaksanakan pembelajaran, maka silahkan telan pahitnya kebodohan di masa yang akan datang. Itu kutipan daripada Imam Syafi'i. Untuk itu, lanjutkan perjuangan kalian, jangan sungkan untuk bertanya, istiqomahkan dalam pembelajaran. Paham sampai sini? Ini itu dari Bapak, kurang lebihnya Bapak